Bab 9. Detik-detik kehancuran. Rian sudah permisi pulang tanpa mendengarkan rayuan Raya untuk bercinta. Entah mengapa kali ini Rian lebih berhati-hati urusan bercinta dengan Raya. Dirinya sangat ingin namun ia tak berniat melanjutkan. Mungkin karena Rian berpikir bahwa Raya adalah istri koleganya. Ia tidak mungkin berbuat senaif itu. Rian masih sangat mencintai Raya, tetapi buat Rian menjaga kehormatan Raya adalah hal yang harus ia lakukan. Lagi pula, bila tertangkap ia bercinta dengan Raya, maka pasti semua urusannya bersama Haji Ridwan akan hancur berantakan. Aku ingin, tapi tidak untuk hari ini, bisik Rian di telinga Raya yang masih. Rian kemudian pamit pulang, hari masih terlalu pagi, bahkan untuk berbincang pun Rian menolak. Ia butuh menguasai nafsu dan perasaannya. Ia lelaki normal, berdekatan dengan wanita seperti Raya, sungguh membuat ia tak mungkin bisa menahan dirinya. Assalamualaikum Rai, suara tenor Pak Ridwan suaminya berada di seberang. Hanya komunikasi via seluler ini yang menghubungkan dirinya dengan suaminya. Waalaikumsalam, ada apa? Jawab Raya ketus. Kok ada apa sih Rai? Habisnya udah lama gak ada kabar. Aku harus berhati-hati Rai, karena istriku sudah mulai curiga dan sepertinya ia mulai mencari jalan agar bisa mengetahui hubungan kita. Terus atas itu Mas menjauhiku, lalu kemudian Mas akan menceraikan aku dengan alasan itu. Rai, kamu salah besar. Aku tidak akan meninggalkanmu, tapi aku akan berhati-hati agar kita tidak salah jalan. Iya, tapi kalau tidak menghubungi terus, Rai akan jadi kangen. Aku ngerti Rai, tapi aku harap kamu bersabar. Kalau istriku kalap, kita malah akan hancur Rai. Berita ini saja sudah membuat Rai hancur Mas. Raya mulai manja dan pura-pura terisak. Di rumah ini semua tempat berisi kenangan tentang Mas. Mas sangat mengerti Rai, tapi Mas mohon kamu bersabar. Kapan Mas bisa datang kemari lagi? Aku kangen. Rai mulai merajuk. Sebentar lagi Mas transfer kamu 30 juta ya. Itu untuk belanja 1 bulan ini, karena mungkin Mas belum bisa datang selama 1 bulan ini. Rai kini benar-benar terisak. Miliknya harus diambil lagi oleh pemilik aslinya. Lalu aku ini siapa? Tanya Raya dalam hatinya. Halo Rai, jangan menangis. Mas masih suamimu, Mas akan upayakan kita untuk ketemu. Jadi kamu tetap sabar ya. Aku gak bisa ngomong apa-apa Mas, suara Rai parau. Rai sayangku, aku juga sayang kamu, ucap Pak Ridwan dari seberang. Mas, biasanya Rai kalau kangen sama Mas, Rai akan jalan-jalan menghibur diri. Gini aja, biar uangnya nggak habis, Mas kirim sedikit-sedikit saja dulu. Oh, jangan. Kenapa, Mas? Mas khawatir kalau kamu lagi membutuhkan saat itu, Mas malah tidak bisa dihubungi. Mas, teriak Paro Raya dari bibirnya. Oke, Mas kirim 60 juta. Semoga cukup. Kamu hemat ya uangnya. Rai hanya diam tidak menjawab. Lalu dengan sengaja ia menghempaskan tubuhnya di ranjang empuk miliknya. Secuil dari hatinya gelisah akan kehilangan Pak Ridwan, tapi hanya secuil, yang lain tidak. Sisanya hanyalah ketakutan dirinya akan jadi seperti dulu, tanpa cinta dan tanpa uang. Tapi 60 juta cukuplah untuk biaya hidup sebulan. Lumayan, bila nanti Pak Ridwan pergi setidaknya ia tidak akan jatuh miskin. Raya bicara sendiri dengan imajinya. Tapi apa iya aku akan melepaskan Pak Ridwan untuk bahagia bersama istrinya begitu saja, sedang aku dibuang seperti sampah. Betapa bodohnya aku. Kalau aku menderita, maka Pak Ridwan juga harus menderita. Aku bukan alas kaki yang terus diinjak di semua tempat. Aku harus jadi sesuatu agar diriku berharga, dan keluarga Pak Ridwan harus tahu bahwa aku pernah ada di hati Pak Ridwan. Mereka harus merasakan kepedihan yang aku rasakan. Harus. Rai menggumam sendiri. Dalam kekalutannya sendiri, ia merasa jengah terus-menerus jadi yang kalah, tanpa sedikit pun memberikan pelajaran pada mereka. Raya mulai berpikir keras tentang bagaimana caranya membalas Pak Ridwan yang seolah-olah memberi lampu hijau bahwa dirinya akan meninggalkan Raya begitu saja. Di luar mentari kian garang bersinar, seolah menantang Raya bahwa pertarungan ini harus ia menangkan. Halo, ini Bu Lasmi, istri Pak Haji Ridwan ya?
Tanya Raya. Iya, ini siapa? Suara di seberang ketus sekali. Saya Raya, kapan kita bisa ketemu? Saya ingin bercerita tentang suami ibu, tapi ibu harus diam agar tidak ada gejolak ya bu. Maksudnya, kita ketemu dulu bu. Oke, kamu di mana? Saya di Martapura. Hari ini juga saya ke Martapura. Kamu tunggu saya di rumah makan Wong Solo tepat pukul 1 siang. Siap bu. Raya bersorak riang. Ia harus berhasil menghancurkan sebelum hancur. Raya bersiap-siap. Ia ajak Marni untuk ikut menggendong Rasya. Raya sendiri memoles wajahnya dengan bedak dan lipstik berwarna merah darah, dan maskara dan eyeliner di matanya. Ia cantik sempurna. Gaun berwarna merah darah ia kenakan di tubuhnya. Gaun cantik, keluaran butik seharga 2.700.000 dengan pernak-pernik berukat di badannya, membuat ia makin anggun saja. Tidak lupa kerudung panjang warna senada dan tas juga sepatu merah yang sama. Raya nampak jelita, pantas saja bila ia jadi istri kedua. Pukul 12:30 ia meminta sopir mengantar ke alamat yang telah ditentukan. Sesampainya di sana, Raya menghubungi Bu Lasmi karena ia sama sekali tidak tahu wajah Bu Lasmi yang mana. Saya mengenakan blazer hitam dan dalaman warna biru muda, ucap wanita itu. Sebelum turun, Raya meminta sopir mengawasi sekeliling. Orangnya duduk di ruangan ber-AC, Bu. Oke, makasih ya. Raya pun turun menuju tempat yang sudah diceritakan sang sopir. Ibu Lasmi, perkenalkan saya Raya. Seru Raya sambil mengulurkan tangannya. Iya, jawab Bu Lasmi ketus. Sepertinya orang ini penuh masalah dalam hidupnya. Tampak sekali tidak ada senyum di bibirnya. Pantas saja Pak Ridwan meninggalkannya menikah lagi. Hidup dengan cucian belum kering begini. Keindahannya di mana? Raya menggumam. Kamu to the point saja. Apa yang kamu tahu tentang suamiku? Bu, ibu tenang dulu. Saya akan bercerita runtun dan atas cerita itu saya tidak akan minta uang sepeser pun dari ibu. Cerita saja, agak cepat dikit ya. Waktu saya tidak banyak. Sombong sekali Bu Lasmi bicara. Sebagai istri pejabat, sepertinya sangat layak memang bila ia bersikap demikian. Namun bukan Raya namanya, bila ia tidak bisa mengendalikan keadaan. Oh, kalau ibu sibuk, kita tunda saja pembicaraan kali ini. Raya pura-pura berdiri dan ingin pergi. Kamu jangan main-main. Saya sudah membuang waktu dengan datang kemari. Kamu harus tahu itu. Ibu tidak usah membentak saya. Ibu harus ingat, saya bukan bawahan ibu. Raya tidak mau kalah. Bu Lasmi pun diam. Ia mulai sedikit takut karena bila hari ini batal, artinya ia tidak akan mendapatkan informasi tentang suaminya. Raya merogoh tas brandednya, lalu mengeluarkan banyak foto dan melemparkannya pada Bu Lasmi. Bu Lasmi melihat foto-foto itu, lalu bergantian melihat Raya. Ya, wajah di foto dengan wajah wanita di depannya memang orang yang sama. Saya istri kedua Pak Ridwan. Tapi ibu tenang saja, kedatangan saya kemari hanya ingin bilang kepada ibu bahwa ibu harus punya taktik agar suami ibu mau menceraikan saya sebelum saya menghabiskan harta ibu. Ibu bilang kalau ada teman ibu yang punya foto-foto itu, ibu harus paksa Pak Ridwan menghubungi saya via telepon dan menceraikan saya. Jadi kamu, sudah ibu tidak usah lebay. Saya tidak ingin dunia memanggil saya pelakor. Itu sebabnya saya minta ibu memohon pada Pak Ridwan untuk menceraikan saya. Saya dulu mau dinikahi suami ibu karena saya hamil dengan temannya sesama pejabat. Saya butuh lelaki agar saya tidak malu dengan kehamilan saya. Saya berjanji akan pergi dari kehidupan suami ibu selamanya. Meski ia terus-terusan memohon agar bila saya butuh uang, tidak segan-segan meminta pada beliau. Ya, semoga saja saya punya uang terus sebelum saya punya suami lagi. Raya mulai bersandiwara. Dada Bu Lasmi terasa nyeri, mukanya merah padam. Makanan di meja sama sekali tidak tersentuh. Wanita mana yang mau suaminya menikah lagi? Terlebih rivalnya adalah wanita secantik Raya. Bu Lasmi jelas terlihat hancur. Lalu ia ingat ucapan Raya tentang uang. Ya, uang. Aku akan memberimu uang 100 juta dengan syarat jangan pernah muncul dalam kehidupan suamiku. Suara Bu Lasmi tegas. Bu Lasmi tahu bila bersaing fisik maka dirinya akan kalah. Keriput di wajahnya banyak nian. Bibirnya juga sudah mulai nampak hitam.
Sedang Raya masih segar dan menggoda. Ia harus gunakan uang untuk menjauhkan Raya dari suaminya. Ibu tidak perlu menyogok saya. Ini bukan tentang uang, ini tentang kesungguhan. Suami ibu sungguh lelaki yang sangat baik. Jangan puji suamiku di depanku, apalagi dari bibirmu. Berapa nomor rekeningmu? Aku transfer sekarang. Raya pun menuliskan nomor rekeningnya. Lalu 5 menit kemudian uang itu telah masuk ke rekeningnya. Tanpa basa-basi lagi, Raya pun berdiri, memasang kerudung merahnya agar menutupi setengah rambutnya, lalu mengenakan kacamata di mata indahnya. Atas itu Raya kian tampak mempesona.